Halo guys, kami dari kelompok 4 SMP Regina Pacis Surakarta ingin memperkenalkan diri. Hai, aku Natalia Monika Putri Listianto, nomor absen 26, kelas 7D. Hai, namaku Paskalia Kinisa Putri, nomor absen 29 dari kelas 7D. Hai, namaku Gracia Joseph Listanto, nomor absen 22 dari kelas 7D. Nama saya Deuva Aprindito, nomor absen 24 dan dari kelas 7D. Oke guys, mari kita menyaksikan video atau podcast dari kita. Bisa menambah pengetahuan lebih dalam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan share di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Yuk kita simak videonya. Tahukah kalian tentang Undang-Undang Dasar 1945? Apakah pentingnya memahami Undang-Undang Dasar 1945 bagi kita? Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis Konstitusi Pemerintah Negara Republik Indonesia saat ini. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dalam arti sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Nah, dengan memahami tentang konstitusi, kita sebagai masyarakat Indonesia diharapkan mampu mempelajari, memahami, dan melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berlandaskan konstitusi hingga tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya. Terlebih di era globalisasi sekarang ini, di mana masyarakat dituntut untuk mampu memilah-milah pengaruh positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Ternyata UUD 1945 juga dikatakan sebagai konstitusi ekonomi. Hal ini dikarenakan UUD 1945 juga mengatur ketentuan mengenai kebijakan ekonomi seperti yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 menyebutkan bahwa 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan ekonomi yang ada dalam UUD 1945 adalah Pasal 23 mengenai keuangan negara dan hal-hal yang terkait, Pasal 27 ayat 2 tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 28 tentang hak asasi manusia. Nah, karena kita akan membahas tentang aplikasi UUD 1945 pada kegiatan ekonomi, maka kita perlu tahu terlebih dahulu tentang apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan perekonomian. Dalam pelaksanaannya, ada undang-undang tentang perdagangan yang sesuai dengan amanat UUD 1945. Undang-undang perdagangan mengatur kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Distribusi merupakan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
untuk memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Orang yang memakai barang atau jasa disebut konsumen. Adapun aturan yang termuat pada Undang-Undang Perdagangan, berikut contohnya. Pasal 9. Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Pasal 10. Melakukan distribusi barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha. Pasal 22 ayat 2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri diatur dengan peraturan menteri. Pasal 24 ayat 1, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri. Pasal 29 ayat 1, pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Pasal 30 ayat 2, pelaku usaha dilarang melakukan manipulasi data atau informasi mengenai persediaan barang, kebutuhan pokok, atau barang penting. Pasal 32 ayat 1, produsen atau importir yang memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib mendaftarkan barang yang diperdagangkan kepada menteri dan mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada barang atau kemasannya. Pasal 33 ayat 1, produsen atau importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan menarik barang dari distributor, agen, grosir, pengecer, dan konsumen. Pasal 33 ayat 2, produsen atau importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Pasal 37 ayat 1, setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan barang atau jasa yang dibatasi perdagangannya. Dari uraian di atas, ternyata seluruh kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh undang-undang. Maka, dalam pelaksanaannya kita perlu menaati peraturan yang berlaku tersebut, baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen. Dan sebagai konsumen yang bijak, kita harus bisa memilih produk-produk yang baik, termasuk dalam hal makanan. Dengan kata lain, kita harus memperhatikan komposisi yang terkandung dalam makanan tersebut. Komposisi makanan berpengaruh terhadap gizi dalam makanan yang kita makan. Oleh karena itu, kita harus menghindari makanan yang mengandung pemanis buatan, pengawet, dan kadar gula yang cukup tinggi. Hindari juga makanan yang cepat saji dan berminyak, karena semua makanan tersebut tidak baik untuk kesehatan tubuh apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Inilah beberapa makanan yang baik untuk dikonsumsi. Ada sayur-sayuran, buah-buahan, susu, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, dan tempe, serta tahu. Nah, teman-teman, ternyata dalam seluruh aspek kehidupan kita diatur oleh undang-undang.
agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Kita sebagai warga masyarakat sudah seharusnya untuk ikut menaati peraturan yang berlaku. Sebagai pelajar, kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menaati peraturan sekolah, peraturan haram masyarakat, menjadi konsumen yang baik dengan membeli barang-barang yang bermanfaat. Dan sebagai wujud cinta kita terhadap Indonesia, kita bisa mengutamakan membeli dan menggunakan produksi dalam negeri. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan dari salah satu undang-undang yang berlaku di negara kita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.